Perkenalkan, nama saya Brianda Sakti Herlianostra. Perkenalkan, nama saya Elsa Deborah Natasia. Perkenalkan, nama saya Turatni. Perkenalkan, nama saya Halimah Purnahayati. Perkenalkan, saya Sasariana. Indonesia negeriku, negeri di mana aku berpijak dan tumbuh dewasa. Berbeda, itulah karakter khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan berjuta adat istiadat, beragam suku di tanah air, beragam budaya yang unik, dan juga beragam kepercayaan yang dianut, tak lantas membuat Indonesia jadi tercerai-berai. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Negeri elok penuh pesona, menebar istiadat bangsa, pusaka nenek moyang kita, memukau mata dunia. Indah ragam adat istiadat Indonesia. Nusantara Indonesia. Beribu pulau yang ada. Berpuluh-puluh provinsi pun juga. Daur-baur globalisasi merajalela. Tidak lepas jua tradisinya. Bali punya kecak, Betawi punya pencak. Semua bak meninggalkan bercak-bercak. Indonesia dengan 17.504 pulau, 270.203.917 jiwa, 34 provinsi, 1.340 suku bangsa, 514 kabupaten dan kota, 718 bahasa daerah, menjadi padu satu Indonesia. Bertebar kami, penghuni negeri ini. Terpisah kami oleh selat dan laut, teluk, bukit, dan gunung-gunung. Namun, tiada retak persatuan kita. Satu darahku, tumpah darah Indonesia. Satu jiwaku, jiwa raga Indonesia. Satu bangsaku, bangsa Indonesia. ...20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Pada pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk membentuk organisasi Budi Utomo. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia itu mampu menjadi pelopor kemerdekaan bangsa di kancah internasional. Ya, Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sutan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto. Pada tanggal 30 April tahun 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda, yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiten Bon, Studerenden Minahasars, Jong Bataks, dan kemudian kaum pemuda Teosofi.
Lalu, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928, Kongres Pemuda II dilaksanakan. 1 Maret tahun 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang merupakan pimpinan pemerintahan Jepang yang berada di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita kenal dengan BPUPKI. Dan PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yakni 1. Paham nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Yang keempat, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Konsensus dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah UUD 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Sebelum disahkan, ada beberapa usulan penyempurna sehingga dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan rancangan pembukaan UUD 1945 yang disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, akhirnya Piagam Jakarta disahkan sebagai pembukaan UUD 1945 oleh PPKI. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 menduduki posisi tertinggi yang melandasi peraturan perundang-undangan lainnya dan mengatur hukum di Indonesia. UUD 1945 juga memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang dan diharapkan seluruh hak warga negara dapat terlindungi. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Kitab Kakawin Sustasoma karya Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya, walaupun masyarakat Indonesia berasal dari agama, suku, bangsa, dan ras yang berbeda, tetapi tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Konsensus dasar berbangsa dan bernegara selanjutnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan NKRI dalam sejarahnya dirumuskan dalam sidang periode 2 BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Adapun tujuan NKRI tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, meliputi pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan NKRI tersebut sekaligus merupakan fungsi dari negara Indonesia.